Shalom teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya di channel DM News. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Kiranya Tuhan Yesus memberkati teman-teman baik dalam pekerjaan, pelayanan, dan apapun yang teman-teman kerjakan. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati. Teman-teman, dalam video kali ini kita akan melihat kesaksian dari seorang murtadin yang luar biasa. Kalau kita nonton kesaksian ini, menurut saya sangat merinding ya, karena kesaksian ini sangat memberkati. Bagaimana dengan perjuangannya tidak mudah ketika dia menghadapi penolakan dari keluarganya. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam video kesaksian rohani ini kita akan menyaksikan sebuah perjalanan iman yang tidak mudah. Kisah tentang seorang yang memilih mengikuti panggilan Kristus meskipun keputusan itu membuatnya harus menghadapi penolakan dari orang-orang yang paling ia kasihi. Tidak sedikit yang harus ia tanggung, air mata yang jatuh dalam kesucian, bahkan jarak yang tercipta antara dirinya dan keluarganya. Namun di tengah badai itu, Tuhan tetap hadir dengan kasih yang tidak pernah berubah. Dalam firman Tuhan berkata, "Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku." Ayat ini menjadi kekuatan, semangat bagi banyak orang yang berjuang sendirian karena iman. Sebab meskipun manusia bisa menolak, tetapi Tuhan tidak pernah menutup pintunya. Yesus sendiri telah mengingatkan kita bahwa mengikut Dia tidak selalu membawa jalan yang mudah. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Dan bagi sebagian orang, salib itu adalah penolakan keluarga. Tidak adanya komunikasi antara keluarga, bahkan kehilangan rasa aman. Tetapi ketika seorang memilih tetap setia kepada Kristus, di sanalah kekuatan dari Roh Kudus dinyatakan, menopang langkah demi langkah. Teman-teman, melalui kesaksian ini biarlah kita semua diingatkan bahwa Tuhan melihat setiap pergumulan yang tersembunyi, setiap air mata yang kita persembahkan di dalam doa, dan setiap langkah iman yang kita ambil dengan gentar namun percaya. Kiranya kisah ini menjadi penghiburan bagi siapapun yang sedang menghadapi penolakan karena iman kepada Kristus, dan menjadi kekuatan bagi setiap pribadi yang ingin tetap setia apapun harganya. Sebab Tuhan yang memanggil adalah Tuhan yang juga menyertai, dan penyertaannya tidak pernah gagal. Maka oleh sebab itu, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita terus mengiring Tuhan, karena Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Dan kita menyaksikan video berikut ini. Saya berharap teman-teman bisa menonton sampai selesai, sehingga teman-teman juga boleh diberkati mendapatkan poin dari kesaksian seorang murtadin ini. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Mau ikut Tuhan Yesus aja kok susah banget sih, kok kayak gini banget penderitaannya. Kalau saya mau dibunuh, di satu titik saya juga pasrah gitu Mbak. Kalau memang nyawa saya harus berhenti di situ. Nama saya Dewi Ria, sempat menjadi artis dangdut. Saya mempunyai kalau sekarang ada 6 album dangdut. Jadi pada masa itu saya sudah cukup sangat menikmati hidup secara duniawi gitu ya, baik berkelimpahan uang ya, tidur di atas juga udah pernah, sampai bingung duitnya mau diapain juga udah pernah gitu ya. Tapi kemudian ikut arus gitu ya, jadi dari yang saya yang polos sampai akhirnya saya jadi minum, rokok gitu ya. Sebelum nyanyi saya harus minum dulu, kalau nggak minum saya nggak kuat. Nah, suami saya itu dulu masih pacar ya, itu senior saya. Awal-awal dia nggak tahu saya penyanyi, ternyata pas MC-nya ngundang, kita kedatangan artis ibu kota. Mari kita sambut Dewi Ria.
pacar saya kaget, ternyata artis kan gitu. Kalau saya show, pacar saya ikut nganter, tapi di situ dia menginjili saya. Keraguan sih ada ya Mbak ya, karena kan kita beda agama. Tapi dia nggak berhenti menginjil gitu loh Mbak. Kemudian dia kasih Alkitab kecil saya, lalu saya buka-buka aja gitu. Saya melihat itu kayak puisi gitu. Mungkin masih belum mengerti ya. Ini Alkitab orang Kristen kok kayak puisi ya gitu. Tapi saya baca, ngerti nggak ngerti saya baca Mbak gitu. Alkitab Kristen kayak puisi ya. Tom ini ada-ada aja ya. Tapi nggak apa-apa. Disimpannya. Pesanku sering-sering dibaca. Biar kamu tahu kalau Tuhan Yesus itu baik. Tapi pada akhirnya saya berdoa gitu ya sama Tuhan saya waktu dulu ya. Jadi saya berdoa kalau memang ini jodoh saya dipertemukan terus. Kalau memang enggak ya Tuhan jauhkan. Saya waktu berdoa itu ya di agama saya yang lama, saya buka Alkitab itu, asal buka Mbak, tiba lagi Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan kebenaran dan hidup, dan tidak ada satu orang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di situ langsung saya klak, oh berarti jalan satu-satunya itu ya hanya lewat Yesus gitu. Jadi di situ saya mulai ini ya, pertetapkan hati iman gitu, bahwa ini aku nggak salah pilih. Kan itu Alkitab waktu masih di Bekasi saya taruh di bawah bantal Mbak. Jadi Alkitab kecil yang dikasih pacar saya itu saya taruh di bawah bantal gitu. Jadi saya ya melakukan rutinitas saya, tapi saya juga baca Alkitab gitu. Jadi ketahuan lah itu waktu saya show di bongkar kamar saya itu ketahuan saya ada Alkitab. Terus waktu itu pacar saya datang ke rumah, kan dia pakai kalung salib. Udah saya larang jangan pakai kalung salib, nanti ketahuan gitu. Dia nekat pakai kalung salib. Alhasil mama saya marah. Dewi sayang mama, kalau kamu masih suka dengan Kristen, mama kita ketemu saya. Terus pas ditahu saya ke Surabaya, diasingkan ke Surabaya, pacar saya nyusul. Jadi ketika suami saya nyusul saya ke Surabaya, ya mau meminta saya istilahnya minta izin lah gitu bahwa serius sama saya, tapi keluarga besar saya kan menolak. Mereka menerima asalkan dengan satu syarat, kalau suami saya mau ikut agama saya dulu gitu loh. Tapi suami saya tetap nggak mau, malah dia bilang, Kamu ingin melamar Dewi. Kamu kan tahu kalau dengan Dewi itu beda agama, beda keyakinan. Iya Pak, saya tahu. Kamu bisa menikahi Dewi dengan satu syarat. Kamu harus menikahi agama kamu, keyakinan kami. Pak, dari kecil saya hidup dari ayat firman Tuhan. Dalam darah saya mengalir darah Yesus, Pak. Gak mungkin rasanya saya jual Yesus sekarang. Kalau misalnya kehadiran saya tidak diterima, gak apa-apa, Pak. Bu, saya pamit. akhirnya suami saya pulang. Mungkin mama saya itu keberatan gitu, karena di kami nggak ada keluarga yang Kristen gitu. Karena saya dilihat mama saya ke mereka untuk masuk Kristen, jadi saya diasingkan, dibawa lah saya ke Jombang. Waktu itu sama mama saya mau ditaruh tapi belum sempat karena masih diproses dikurung gitu di satu kamar. Dikunci dari luar, dikasih makan, minum tuh hanya dikasih satu kantong plastik Mbak, untuk saya buang air besar, buang air kecil. Aku merasa gini, kok susah banget ya, mau ikut Tuhan Yesus aja kok susah banget sih, kok kayak gini banget penderitaannya. Tapi di satu titik saya juga pasrah gitu Mbak, kalau memang nyawa saya harus berhenti di situ, kalau saya mau dibunuh, saya udah pasrah gitu, karena saya tahu tujuan saya kemana kalau saya mau. Waktu mau disidang di salah satu di Surabaya, waktu itu saya di dalam mobil, saya berdoa,
Karena waktu itu pacar saya bilang, kamu kalau udah nggak sanggup lagi, nggak kuat lagi, sebut nama Yesus, nama yang berkuasa, nama Yesus, nama yang ajaib. Dia selalu gitu. Berkuasa maksudnya apa gitu kan, nggak ngerti. Tapi ya saya doa aja. Saya berdoanya masih belum sebut Tuhan Yesus gitu. Saya bilang, oh Tuhannya Paul, katanya engkau berkuasa, katanya engkau ajaib. Tolong saya Tuhan, saya sudah nggak sanggup lagi disiksa. Akhirnya saya lihat sinar yang luar biasa. Saya melihat sesosok yang pakai jubah putih, pakai mahkota, lalu ada suara, jangan takut anakku, aku menyertai kamu kemanapun kamu pergi. Lalu saya tanya dong, saya bilang, kamu siapa? Saya pikir hantu mbak. Saya tanya, kamu siapa? Lalu dia jawab, akulah Yesus Kristus Tuhan, akulah Tuhannya semua umat manusia, dan aku akan datang untuk kedua kalinya menghakimi umat manusia. Jangan takut anakku, aku menyertai kamu kemanapun kamu pergi. Lalu saya bilang, Amin. lalu di situ sinar yang luar biasa tadi, sosok baju putih tadi hilang. Satu mobil itu berbau wangi mbak. Lalu waktu saya ketika terima Yesus, baru saya tahu bahwa ketika Tuhan Yesus hadir, kehadirannya itu seperti dupa yang wangi. Dan saya percaya waktu itu Tuhan Yesus sendiri yang hadir. Berjalannya waktu, akhirnya saya tetapkan bahwa memang Tuhan juga sendiri yang datang ke saya secara pribadi. Di situ saya semakin yakin bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan yang hidup. Waktu itu karena kakak saya udah melihat saya, kakak saya yang pertama itu melihat saya kok kayak udah kayak orang gila gitu, ngomong sendiri, ini sendiri, kasihan kali kan, karena kan tiap hari kan disiksa gitu ya mbak. Akhirnya saya diizinkan, kamu kabur lewat jendela, jangan pakai baju yang bagus, pakai baju daster aja supaya nggak ada yang ngeliat. Kamu harus pergi dari sini, Dewi. Aku sih kan sama kamu. Tapi aku bingung semuanya gimana, Kak? Biar mama rasa sampai kayak Dewi. Sekarang kamu pergi. Cuma bawa satu kantong kresek sama dikasih uang sama kakak saya untuk saya naik bus dari Surabaya ke Jakarta, ke tempat tantenya suami saya. Terima dengan baik, saya dirawat dengan baik, dibeliin baju semuanya. Apa yang saya nggak berpikir sih, maksudnya karena saya mikirnya pokoknya penting saya selamat dulu gitu kan. Tapi ternyata puji Tuhan keluarga besar suami saya menerima saya dengan baik. Saya mempelajari Tritunggal Allah kan gitu, pelajari Tritunggal Allah, terus benar-benar memang yakin. Saya terus dibaptis. 3 bulan kemudian saya menikah, tapi mereka nggak ada yang datang karena memang nggak direstui. Semoga Tuhan menyertai pernikahan kita, Ma. Amin ya, Pak. Kita doa sama-sama supaya mamaku dilembutkan oleh Tuhan Yesus ya, Pak. Amin. Percaya, Tuhan pasti lembutkan hati mama kamu. Kita doa bareng-bareng. Saya berdoa supaya hati ibu saya dilembutkan gitu ya. Tahun saya nggak ketemu, akhirnya tahun kedua saya udah nikah masuk Kristen itu, akhirnya ketemulah sama mama saya cium kaki mama saya cuci kakinya, saya basuh kakinya, saya cium, saya minta maaf. Maafin Dewi, Ma. Maafin Dewi. Dewi salah apa? Amanin Dewi. Jadi ibu saya bilang sama-sama kalau kamu sudah masuk di Kristen, jalani agamamu dengan sungguh-sungguh, kata mama saya. Kalau memang kamu sudah pindah ke Kristen, jalani agamamu dengan sungguh-sungguh ya. Dewi janji, Dewi akan sungguh-sungguh. Saya pelukan, baikan, puji Tuhan, puji Tuhan. Jadi kalau kamu ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Kalau Yesus kan kasih gitu ya. Bukan hanya kasih, dia juga menyelamatkan. Dia satu-satunya jalan keselamatan dan hidup itu. Hanya melalui. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui kisah ini kita belajar bahwa perjalanan iman kadang membawa seseorang melewati lembah penolakan, kesepian, bahkan luka yang datang dari orang-orang terdekat kita. Namun di balik semua itu, ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 34 ayatnya ke-18, Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap air mata yang jatuh, setiap pergumulan yang tersembunyi, semuanya dilihat dan dijaga oleh Tuhan. Bagi siapapun yang mungkin sedang menghadapi penolakan karena iman, ingatlah janji Tuhan dalam Yohanes 16 ayatnya ke-33. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Dia yang memanggil kita
adalah Dia yang memberi kekuatan. Dia yang memulai perjalanan iman kita adalah Dia yang akan menggenapinya. Biarlah kesaksian ini menjadi terang bahwa kasih Tuhan jauh lebih besar daripada setiap penolakan manusia, dan bahwa mengikuti Kristus bukanlah jalan yang sia-sia. Tetaplah kuat, tetaplah setia, dan tetaplah percaya bahwa Tuhan sedang menuntun setiap langkahmu menuju rencana yang penuh damai sejahtera. Demikian kesaksian ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati.